أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن شرفهم الله باتباع نهجهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما نافعا وزدنا علما وبارك لنا واجعلنا من عبادك الصالحين المتحققين بحقائق أهل الإيمان. أما بعد. إخوة الإيمان, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, dzakirin dzakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ke-10 kita berpuasa pada tahun 1441 hari ini 41. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Asraru As-Shaum li Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad ibn Ahmad At-Tabarani At-Tusi Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Dan insyaallah pada pertemuan halaqah kali ini kita akan melanjutkan atau masuk pada pasal kedua, ya, al-faslu tsani fi asraris shaumi wa syurutihi al-batinah. Rahasia puasa dan syarat-syarat batin, ya, puasa, ya, karena puasa adalah ibadah dan tentu ibadah itu memiliki zahir dan batin, seperti kita memiliki jasad dan memiliki roh, ya. Batin daripada ibadah adalah bagaimana hati ini benar-benar bertawajuh menghadap datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata menginginkan dengan ibadah kita ini ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, i'lam anna lis-shaumi thalatha darajatin. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, ya, puasa umum, puasa awam. Wa shaumul khusus, ya, puasa khusus. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga, wa shaumu khususil khusus. Nah, ini puasa khususul khusus, VIP. Ya. Baik. Amma shaumul umum, adapun puasa umum, fahuwa kaffu al-batni wal farji an qada'ish syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Nah, maka puasa pada umumnya adalah, ya, menahan diri, ya, dari tidak makan, ya, menahan diri dari makan, ya, dari syahwat makan dan syahwat kemaluan. Ya, nah maka ini puasa standar, ya, puasa standar, ya, dan ini yang diwajibkan ataupun ini adalah awal derajat dari berpuasa dan itu bukan akhir dari derajat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya perintahkan kita untuk menahan diri dari makan, menahan diri dari syahwat, tetapi menahan diri dari makan dan menahan diri dari syahwat ini adalah jalan menuju makom tingkatan yang lebih tinggi, ya, karena menahan makan, menahan minum, menahan syahwat ini adalah jalan untuk kita bisa mengeluarkan kecintaan duniawi, sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat materi dari dalam diri kita, sehingga kita dapat tajarrud, terlepas dari segala-galanya dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan shaumul umum ini itu bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan anak-anak kecil pun bisa melakukannya. Nah, tetapi tingkatan yang kedua ini itu tidak semua orang bisa menjalankannya, yaitu apa? Shaumul khusus, ya, puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi 'anil atham. Nah, puasa khusus ini adalah konsekuensi sebenarnya ataupun asar, ya, pengaruh, ya, positif dari
shaumul umum tadi. Yaitu apa? Bukan hanya kita menahan, menjaga perut, menjaga kemaluan, tetapi harus naik kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu apa? Menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan, perkataan kotor dan lain sebagainya. Wal basar, ya, kita tahan, ya, kita jaga mata kita, pandangan kita tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan, dan lisan kita juga berpuasa, ya, bukan hanya mulut saja berpuasa untuk tidak makan, tetapi lisan juga berpuasa, ya, dari berkata kotor, riba, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian wal yad, tangan kita juga berpuasa, ya, berpuasa dari perbuatan yang haram, ya, melakukan yang haram. War rijli, juga berpuasa dari melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang haram, ya. Wasairil jawarih, dan semua anggota badan kita, khususnya anggota sab'ah, itu harus berpuasa dari perbuatan dosa. Nah, ini adalah puasa khusus, tidak semua orang dapat melakukannya, ya. Karena banyak orang yang berpuasa menahan diri dari makan, minum, dari syahwatnya, tetapi mulutnya terkadang masih belum bisa dijaga, telinganya belum bisa dijaga. Nah, maka orang ini baru hanya sampai kepada tingkatan pertama dari puasa. Nah, maka puasa khusus ini yaitu puasa di mana kita bukan hanya menjaga perut kita, tetapi kita menjaga semua anggota badan kita untuk, ya, dari makanan maksiat, ya, dari bermaksiat, ya, karena makanan tangan dan lain sebagainya itu adalah makanan-makanan haramnya adalah perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Nah, maka tidak ada arti dari shaumul umum kalau shaumul khusus ini tidak dapat kita realisasikan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan. Makan itu adalah sesuatu yang halal sebenarnya. Tetapi dengan kita menjaga diri dari yang halal itu supaya kita dapat lebih menjaga diri dari yang haram. Ya, kalau yang halal saja kita tinggalkan, yaitu artinya akan lebih dituntut lagi untuk meninggalkan yang haram. Dan itu dapat kita wujudkan di dalam tingkatan kedua dari puasa, yaitu puasa khusus. Dan ini tentu tidak dapat dilakukan oleh semua orang, ya. Hanya orang-orang yang benar-benar memaknai puasa, itulah orang-orang yang akan dapat naik tingkatnya, naik makomnya kepada shaumul khusus ini. Kemudian yang ketiga, ini sudah masuk pada level yang tertinggi, yaitu shaumu khususil khusus. Ya, sudah very important person, sudah, ya, sudah VIP, ya. Nah, maka shaumu khususil khusus ini adalah shaumul qalbi, subhanallah, puasanya hati. Dari apa? Anil himamid daniyah. Ya, himam itu adalah jamak dari himmah, ya, himmah. Nah, himmah yang daniyah ini adalah himmah yang rendah, dan himmah yang tinggi itu adalah kehendak untuk mencapai sesuatu yang paling tinggi, paling mulia, dan tentu tidak ada perkara yang paling tinggi melainkan kita menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara himam yang daniyah ini adalah, ya, menginginkan perkara-perkara yang bersifat duniawi, ya, karena daniyah dan dunia ini, ya, dunia ini memiliki akar kata yang sama dan kedua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu apa? Rendah. Nah, maka apabila kita menginginkan kerendahan, itu menunjukkan bahwa kita memiliki himmah yang rendah, dan memiliki himmah yang rendah itu menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa yang rendah, ya. Memiliki jiwa yang rendah, karena jiwa yang tinggi dia tidak akan menginginkan kecuali ketinggian. Jiwa yang mulia tidak akan menginginkan kecuali kemuliaan. Ahlullah tidak akan menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka puasa mereka ini, ya, walaupun memang secara syariat itu tidak dinamakan sebagai puasa, dinamakan oleh Imam Ghazali sebagai puasa ini min babil majaz. Ya, kenapa? Karena ini adalah target yang ingin kita capai dari berpuasa awam tadi, berpuasa umum itu.
Yaitu apa? Supaya hati kita ini benar-benar berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saumul khusus atau khususul khusus ini adalah puasanya hati dari himam, ya, dari kehendak-kehendak kepada sesuatu yang rendah. Wal afkar ad-dunyawiyah, dan berpuasa dari pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Ya, jadi ini adalah puasa orang-orang khusus. Wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Kalau tadi di puasa awam itu kaffu al-batni wal farj, semuanya adalah kaf. Ya, kaf itu artinya apa? Kita mencegah diri. Ya, mencegah diri. Pertama yang tadi mencegah diri dari makan. Kedua mencegah diri dari berbuat dosa. Ketiga mencegah diri dari berpikir tentang selain Allah Subhanahu wa taala atau hari akhirat. Ya. Wa yahsulul fitru fi hadha as-shaumi bil fikri fima siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Nah, berbukanya atau batalnya puasa shaumul khusus ini bukan dengan makan, ya, bukan hanya dengan makan, bukan hanya dengan berbuat dosa, tetapi dengan berpikir tentang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi shaumul khususul khusus ini adalah bahwa hati ini sudah benar-benar terjaga dari lintasan-lintasan selain Allah Subhanahu wa taala, dari pikiran-pikiran selain Allah Subhanahu wa taala, dari iradah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka puasa khususul khusus ini akan batal apabila seseorang berpikir, ya, tentang selain Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wabil fikri fid dunya, bahkan akan batal dengan apa? Dengan kita berfikir tentang urusan dunia. Illa dunya turadu lid-din, kecuali dunia yang memang kita inginkan untuk akhirat. Nah, maka ini harus benar-benar kita fahami bahwa berfikir tentang Allah ataupun hanya memikirkan Allah itu bukan maknanya kita tidak benar-benar melepaskan diri dari dunia. Tidak. Orang yang benar-benar Allah itu ada di dalam hatinya, ya, maka segala-galanya akan dia jadikan untuk Allah. Ya, maka orang-orang inilah yang memang hidup billah, walillah, wa fillah. Dia merasa hidupnya adalah billah, dengan Allah. Ya. Kemudian apa? Lillah, untuk Allah. Fillah, di jalan Allah. Ya, sehingga apapun yang dia lakukan, dia akan menjadikan itu sebagai untuk lillah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bekerja pun yang zahirnya adalah mengumpulkan harta dan lain sebagainya, tetapi yang menjadikan itu menjadi dunia adalah tujuan. Tetapi jika apa yang kita cari, ya, katakanlah kita cari harta dan lain sebagainya, kita cari rezeki dan lain sebagainya, ya. Jika kita inginkan, ya, dengannya untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah dan lain sebagainya, ya maka akan itu adalah termasuk dari berpikir untuk akhirat. Ya. Jadi dunia ini adalah memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk jalan menuju akhirat. Nah, maka sekali lagi seperti yang pernah kita sebutkan bahwa zuhud itu bukan maknanya kita meninggalkan dunia, tetapi bagaimana dunia ini kita keluarkan dari dalam hati kita. Karena kalau dunia sudah masuk dalam hati kita, maka kita akan tenggelam. Ya. Jadi dunia ini adalah jalan kita, jembatan kita, atau ibarat apa? Air laut. Ya, yang tempatnya kita bisa mendayung ke tepian akhirat. Nah, tapi coba bayangkan, nah, perahu ini adalah ibarat jasad kita, ibarat diri kita ini. Ya. Nah, bayangkan coba kalau air laut ini masuk ke dalam perahu, apa yang akan terjadi? Dia akan tenggelam. Maka demikian juga dunia ini kalau masuk ke dalam diri kita, maka kita pun akan tenggelam di dalam dunia. Nah, maka dunia ini kita jadikan sebagai jalan menuju akhirat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Nah, karena menjadikan dunia sebagai tujuan itu menunjukkan bahwa himmah kita ini sangat rendah, himmah kita ini sangat hina. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita semulia-mulianya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yaitu apa? Tempat yang layak bagi kita itu adalah surga. Lalu kenapa kita hinakan diri kita, ya, dengan menyerahkan diri ini kepada dunia?
Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membeli kita. Allah sudah bayar diri kita ini. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah sudah membeli diri orang-orang mukmin ini, harganya berapa? Subhanallah, harganya adalah surga. Coba siapa yang dapat memberikan tawaran bagi diri yang hina ini? Ya Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala, tawaran yang tidak bisa ditawar oleh siapapun juga, tidak bisa diberikan harga oleh siapapun juga. Artinya apa? Allah memuliakan diri kita yang hina ini semulia-mulianya. Tetapi kenapa kita menghinakannya menjadi sehina-hinanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, radadnahu asfala safilin ini oleh syahwat kita. Ketika kita mengikuti syahwat, maka kita akan terjatuh, ya, ke lembah kehinaan. Nah, maka puasa itu memiliki tujuan untuk sampai kepada derajat di mana kita mengosongkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup di dunia ini pun akan membahagiakan, ya, karena sumber dari segala kesengsaraan kita di dunia ini adalah ketika hati kita ini kita serahkan kepada dunia. Tetapi kalau dunia ini sudah kita jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita jadikan dunia ini adalah lillah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ya. Oleh sebab itu as-salihin mengatakan ma ladzatid dunya illa bidzikrik. Ya, tidaklah lezat dunia ini kecuali dengan berzikir kepadamu. Wa ma tabatil akhiratu illa bi ru'yatik, dan akhirat pun, surga pun tidak akan terasa nikmat kecuali jika menatap wajahmu. Ya, jadi di mana-mana kita akan merasakan kenikmatan ketika apa? Ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang target yang ingin dicapai dengan berpuasa ini. Ya, artinya apa? Kita ingin melepaskan kekangan material dari ruh kita, dari jiwa kita, sehingga ia dapat merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka puasa khusus ini itu akan batal dengan kita berpikir tentang perkara-perkara yang duniawi, bukan berpikir tentang dunia, tetapi yang duniawi, berpikir tentang dunia tetapi tujuan untuk akhirat, itu adalah ya berpikir tentang akhirat. Ya, karena yang menjadikan dunia itu adalah tujuan. Ya, tujuan. Jadi itulah sebabnya kita sering mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya yang bernama amal dunia dan lain sebagainya. Semuanya yang menentukan dia amal dunia itu adalah tujuan. Bahkan amal akhirat kalau kita tujukan untuk dunia, dia akan menjadi dunia. Ya, salat kita supaya apa? Supaya orang puji kita dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi amal dunia. Tetapi dunia, ya, jika kita inginkan untuk menjadi ibadah, ya maka dia akan menjadi ibadah. Jadi tergantung tujuan kita berbuat itu apa, ya. Oleh sebab itu kalau ya kita melihat para sahabat, ya mereka tetap sibuk berjual beli, berbisnis dan lain sebagainya, tetapi itu tidak melalaikan mereka dari Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka tetap berniaga, berjual, tetapi hati, subhanallah, dan lain sebagainya, hati tetap bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hati tetap menjaga hukum-hukum Allah di dalam muamalah, transaksi dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang telah sampai kepada derajat puasa khusus. Walaupun mungkin jasadnya sibuk dengan berbagai macam kesibukan, tapi hatinya tidak pernah disibukkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka puasa ini akan batal, kata Imam Ghazali, dengan berfikir tentang dunia, ya. Illa dunia turadu lid-din, kecuali dunia yang ditujukan untuk kemaslahatan agama ataupun akhirat. Fa inna dzalika min zadil akhirah. Ya, maka itu akan menjadi bekal kita ke akhirat. Semakin banyak kita punya bekal, ya maka akan semakin baik. Ya, karena pada hakikatnya amal kita di dunia ini itu kita sedang membangun rumah di sorga. Setiap satu amal sudah satu bata. Setiap satu amal naik. Jadi semakin banyak kita punya dunia, ya, kemudian dengan itu kita membangun, ya maka akan semakin megah bangunan kita di akhirat nanti. Ya. Nah, ini yang harus kita fahami tentang konsep zuhud di dalam Islam itu, ya, adalah mengeluarkan dunia dari dalam hati ini. Jangan sampai kita tenggelam dan karam ke dalam dunia. Hatta qala arbabul qulub, ya, yaitu tentang batalnya puasa khusus ini, beliau mengatakan apa? Jadi seorang arbabul qulub ini orang-orang yang memang sudah memiliki jiwanya. Ya, orang-orang yang memang sudah
hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan apa? Man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Barang siapa yang himmahnya, kehendaknya itu tergerak, ia berpikir untuk bekerja di siang hari untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang dengannya ia berbuka puasa, kutibat alaihi khati'ah. Maka dia sudah tercatat berdosa. Ini tentu bukan makom kita. Ini bukan makom kita. Kita adalah makom asbab. Ya, maka kita harus bekerja di sana. Ini adalah makom orang-orang yang memang sudah tajarrud. Yang sudah benar-benar tabattul inqita', ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menganggap bahwa berpikir tentang dunia itu adalah dosa. Ya, bagi kita berpikir tentang dunia itu adalah kewajiban. Sebab apa? Tanpa berpikir itu ya kita tidak akan mendapatkan kehidupan dan lain sebagainya. Tetapi bagi mereka itu sudah dianggap sebagai dosa. Nah, inilah yang mungkin dijelaskan oleh ucapan Imam Syafi'i, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kebaikan orang-orang seperti kita bagi orang-orang yang di atas sana itu adalah keburukan. Ya, artinya apa? Kalau kita berpikir tentang apa yang akan kita makan nanti sore, ya itu wajar. Tetapi bagi mereka itu sudah dosa. Kenapa? Karena apa? Fa inna dzalika min qillatil wuthuqi bi fadlillahi azza wa jalla. Karena itu artinya apa? Dia sudah tidak percaya dengan apa? Kurang yakin dengan apa? Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seakan-akan Allah tidak akan memberinya rezeki. Wa qillatil yaqini bi rizqihi al-mau'ud. Ya, dan itu menunjukkan bahwa kurangnya keyakinannya, lemahnya keyakinannya terhadap rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi ini bukan makom kita, ya, juga makom kita. Ya, belum. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita kepada makom tersebut di mana hati kita benar-benar tajarrud, ya, sampai kepada makom tajrid di mana kita sudah dapat melepaskan diri, mengosongkan diri dari selain Allah. Tapi yang dimaksud melepaskan diri dari selain Allah itu adalah melepaskan hati dari kekangan, dari ikatan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh sibuk dengan dunia dan lain sebagainya, bukan itu yang dimaksud, ya. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan apa? Wa hadhihi rutbatul anbiya'i wasiddiqin wal muqarrabin. Tentu ini bukan makom kita. Ya, kalau rutbatul anbiya ya sampai hari kiamat pun kita nggak akan pernah sampai. Ya, wasiddiqin. Ya, mungkin ini yang boleh kita usahakan, tetapi subhanallah, tentu ini akan perlu kepada jihad yang luar biasa. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada maqam siddiqin, ya. Kemudian maqam orang-orang muqarrabin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka bagi kita ini belum, ya, maqam kita itu masih jauh, ya. Nah, kita sekarang itu belajar menjaga perut dulu, ya, menjaga kemaluan. Setelah itu menjaga lisan kita. Itu dulu yang kita pikirkan, kita sibukkan. Jangan kita menyibukkan bagaimana supaya kita buru-buru sampai kepada makom khususul khusus ini. Ya, kalau sudah saumul awam kita, saumul umum ini benar, maka Allah akan pindahkan kita kepada makom setelahnya. Nah, kalau sudah makom saumul khusus ini bisa kita gapai, maka Allah pun akan naikkan kita kepada derajat yang lebih tinggi. Baik, oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan wa hadhihi rutbatul anbiya'i wasiddiqin wal muqarrabin. Nah, ini adalah rutbah, ya, tingkatan para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wala nutawwilun nadhara fi dzalika qaulan, ya, maka kita tidak akan banyak berbicara tentang masalah tersebut. Walakin fi tahqiqihi amalan, tetapi untuk mewujudkannya ya tentu harus ada amalnya, ada caranya, ada jalannya, ya, dan itu perlu kepada himmah yang tinggi. Fa innahu iqbalun bikunhil himmati 'ala Allah azza wa jalla, ya, karena hal itu adalah merupakan iqbal. Iqbal ini artinya apa? Kita datang kepada Allah, tapi datang yang dimaksud di sini adalah datang dengan hati kita. Bikunhil himmah, dengan segala himmah kita datang kepada Allah. Himmah kita, dengan pikiran kita, dengan lintasan-lintasan hati kita, dengan kehendak kita, dengan iradah kita, bahkan dengan syahwat kita, sehingga tidak menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wansirafun an ghairillahi subhanahu wa ta'ala, dan itu maknanya kita benar-benar berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabbusun bi makna qawlihi azza wa jalla qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, ya, Allah adalah segala-galanya, dan biarkan mereka terombang-ambing di dalam, berleha-leha di dalam fi khawdihim, ya, di dalam pembicaraan mereka yang tidak bermakna dan lain sebagainya. Ya, tetapi apa, hati ini bagi kita harus tetap menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu 3 tingkatan puasa, ya, menurut Imam Al-Ghazali. Sekali lagi, puasa umum, yakni puasa yang dilakukan oleh kita pada umumnya, yaitu dengan menjaga perut dan kemaluan. Kemudian puasa khusus, tentu ini derajatnya lebih tinggi, bukan hanya menjaga perut, menjaga kemaluan, tapi menjaga semua anggota badan dari berbuat dosa-dosa. Kemudian saum khususul khusus, ini adalah berpuasanya hati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan perincian dari puasa khusus. Ya, kalau puasa umum itu sudah disebutkan sebelumnya pada syarat-syarat dan syarat di dalam syarat-syarat zahir yang sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini. Nah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan di sini perincian dari saumu al-khusus, yaitu saumus sholihin, puasanya orang-orang soleh, fahuwa kafful jawarihi anil atham wa tamamuhu bi sittati umur. Ya, dan puasa khusus ini itu dapat terwujud dengan 6 perkara, ya, 6 perkara. Gimana, kita lanjut atau panjang? Lumayan panjang untuk yang Oke, ya. Kita akan membaca beberapa poin, ya, dari perkara-perkara yang dengannya kita dapat merealisasikan puasa khusus ini. Apa saja dia? Al-awwal ghaddul basari wa kaffuhu 'anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrah. Nah, yang pertama adalah, ya, ghaddul basar, kita menjaga mata, ya, wa kaffuhu 'anil ittisa' fin nadhar, yakni dan mencegahnya dari terlalu terlepas di dalam memandang kepada semua yang tercela ataupun yang makruh, ya, yang makruh. Wa illa kulli ma yushghilul qalb, bukan hanya menahannya dari melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan, tetapi juga kepada perkara-perkara yang mubah tetapi dapat melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti terlalu, ya, melihat ke Facebook, itu boleh-boleh saja, mubah. Tetapi terlalu banyak menghabiskan masa di depan Facebook dan lain sebagainya, itu kita juga harus puasakan juga. Ya, kita harus sempitkan. Artinya apa? Kita mungkin cukup membaca ataupun membuka, ya, hal-hal yang sangat kita perlukan, ya, ataupun sewajarnya saja. Ya. Wa yulhi an dzikrillah. Artinya apa? Kita mata ini kita jaga dari memandang sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu hati ini adalah, ya, mata kita, anggota badan yang 7 itu adalah pintu hati. Apa yang terlihat oleh mata, maka itu yang akan terlintas di dalam hati. Itu akan tergambar di dalam hati. Ya, kalau sudah tergambar, maka akan menyibukkan hati. Ya, dan kalau sudah menyibukkan hati, maka hati akan dikotori. Demikian juga apa yang kita dengar pasti akan masuk ke dalam hati. Apa yang kita ucapkan, kotorannya masuk ke dalam hati. Nah, maka kalau kita ingin membersihkan hati, ya, kita harus tutup pintu-pintu tersebut. Ya, karena kalau seandainya pintu-pintu itu masih kita buka, ya, sementara di luar itu sedang angin keras, debu berterbangan dan lain sebagainya, kemudian kita ingin vakum cleaner kamar kita, tetapi pintu masih terbuka, jendela masih terbuka, ya, maka kotorannya akan terus masuk. Bersihkan kotor, ya, maka nggak akan bersih-bersih. Tetapi caranya apa? Tutup pintu, tutup jendela, bersihkan, maka akan bersih sekali. Maka demikian juga, ya,
Kita berpuasa tetapi ya nggak jaga mata, nggak jaga telinga, ya nggak akan tujuan dari berpuasa itu, target puasa itu tidak akan pernah tercapai. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha khaufan minallahi ataahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Rawahu at-Tabrani wal Hakim fil Mustadrak. Subhanallah. Jadi pandangan itu adalah ibarat sahmun masmum, ibarat panah yang beracun, ya, dari panah-panah iblis, ya. Jadi dengan pandangan itu iblis memanah hati kita, ya, dan meracuni hati kita. Nah, maka faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan pandangan ini, yakni memandang kepada hal-hal yang diharamkan, yang makruh, bahkan kepada yang dibolehkan tetapi melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Atahullahu azza wa jalla imanan. Maka orang yang meninggalkan itu semata-mata karena Allah, maka Allah akan ganti dengan keimanan yang akan ia rasakan kenikmatannya di dalam hatinya. Kenapa? Karena ketika hati itu bersih, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Hati yang bersih itu adalah artinya qalbun salim. Salim itu artinya apa? Sehat. Dan orang yang akan dapat menikmati lezatnya makanan itu adalah orang yang sehat. Tetapi kalau orang sakit, maka semua makanan yang lezat itu akan menjadi pahit. Demikian juga hati ini, kalau dia tidak merasakan kenikmatan iman, tidak merasakan kelezatan, ketaatan, itu artinya hati itu sedang sakit. Ya, maka selama dia sakit, ibadah akan menjadi berat, tidak terasa kenikmatan. Nah, maka kalau kita ingin merasakan kenikmatan keimanan, kenikmatan ibadah dan lain sebagainya, maka hati ini harus kita sehatkan. Ya, maka jangan kasih panah-panah itu, ya, menancap di dalam hati kita, ya, sehingga akan meracuninya. Kalau sudah diracuni, ya maka akan sakit, bahkan bisa sampai kepada mati, ya, di mana tidak tergerak lagi untuk berbuat kebaikan. Cahaya itu benar-benar padam, ya, sehingga kehidupannya itu benar-benar gelap, ya. Gelap, semuanya adalah perbuatan dosa, maksiat dan lain sebagainya, tidak mengenal sedikit pun makna-makna kebaikan, dan itu menunjukkan bahwa hati itu telah mati, ya, bahkan bukan hanya mati, bahkan akan menjadi sarang bagi iblis, ya, dan syaitan. Nah, maka ini yang pertama. Waruya an Jabir warawa Jabirun an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Al-kadzib. Ini tetapi bukan membatalkan di dalam konteks fikih. Ya. Ya, mungkin yang maksud di sini adalah membatalkan pahala. Ya, memang puasa tidak batal dengan kita berdusta dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Tetap sah. Nah, tetapi kan sah itu belum tentu dia diterima. Sah itu artinya dia sudah melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun, ya sudah sah. Sah itu artinya apa? Kita tidak dituntut untuk mengulangi perbuatan tersebut. Nah, pasal diterima atau tidak itu urusannya lain lagi. Nah, yaitu apa? Khamsun yuftirna as-shaima. Ya, 5 yang dapat membatalkan puasa, yaitu apa? Al-kadzib, berbohong, berdusta, menipu. Wal ghibah, ghibah, berbicara tentang keburukan orang lain, ya, di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Wan namimah, mengadu domba, ya, mengadu domba di mana orang saling mencintai, akrab, berusaha untuk memisahkan, memfitnah mereka sehingga mereka berpisah. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu, kesaksian palsu. Wan nadharu bisyahwah, dan memandang dengan pandangan syahwat. Nah, maka ini 5 yang membatalkan puasa, atau ya maknanya adalah membatalkan pahala puasa kita. Ya, karena semua ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Lah kok makan kita tinggalkan, yang haram kita makan. Nah, ini kan nggak masuk akal. Ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisani 'anil hadzayani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fuhshi wal jifai wal khusumati wal mira'i wa ilzamuhu as-sukuta wa shughluhu bi dzikrillah
subhanahu wa ta'ala wa tilawatul qur'ani fahadha shaumul lisan. Nah, itu tadi puasanya mata. Tetapi ada hal yang harus kita ketahui, bahwa menjaga mata itu artinya ya dengan kita sibukkan, kita akan dapat menjaga mata ini dengan menyibukkannya dengan kebaikan. Nah, kalau mata ini dibiarkan saja tanpa disibukkan dengan kebaikan, ya maka kita akan disibukkan oleh sesuatu yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena nafsu ini, walaupun mata kita jaga, kalau nafsu kita nggak kita jaga, ya maka mata ini akan lepas. Nah, maka cara untuk kita menjaga, memelihara mata kita, ya kita alihkan, kita sibukkan dengan yang lain. Yaitu apa? Dia menginginkan sesuatu yang tidak baik, ya kita alihkan perhatiannya kepada sesuatu yang baik. Demikian juga lisan, ya. Yaitu yang kedua, yaitu untuk dapat mewujudkan puasa khusus ini dengan hifdzul lisan, dengan kita jaga lisan kita dari apa? Dari al-hadayan. Al-hadayan ini adalah ya mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak memiliki makna, artinya apa? Tidak bermanfaat. Ya, dan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Untuk sampai kepada derajat ihsan itu, ya orang harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, walaupun itu mungkin sesuatu yang dibolehkan, tidak diharamkan, tetapi apa manfaatnya untuk dunia dan akhirat saya, itu yang paling penting. Ya, wal kadzib, ya, kemudian menjaga lisan dari berbohong, dari ghibah, dari namimah, adu domba, dari al-fuhsh, dari perkata-kata kotor, daripada japa, yakni perkataan yang kasar, wal khusuma, bertengkar, wal mira, berdebat, wa ilzamuhus sukut, ya, dan hendaklah ya menjadikan lisan ini diam. Nah, kemudian apa? Kalau sudah diam, sibukkan. Syughluhu bidzikrillah. Sibukkan dengan apa? Dengan berzikir, dengan tilawatil Quran. Fahadha shaumul lisan. Ya, jadi kita menjaga lisan ini juga sama. Menjaga lisan itu bukan hanya dengan diam saja. Sebab kalau diam saja tidak disibukkan, nanti nafsu itu akan bermain di sana. Setan akan bermain. Lama-lama nanti akan terpikir perkara-perkara yang tidak baik, ya maka lisan pun akan mengikuti apa yang dikatakan oleh hati yang sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, maka caranya adalah dengan kita sibukkan, ya, dengan kita sibukkan dengan kebaikan. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan apa? An-nafsu in lam tashghalhu bit-ta'ati shaghalatka bil ma'siyah. Nafsu kita ini kalau kita biarkan dia diam, dia akan menyibukkan kita dengan keburukan. Ya. Kalau kita tidak sibukkan dengan ketaatan, ya maka dia yang akan menyibukkan kita untuk berbuat maksiat. Nah, maka cara untuk menjaga nafsu itu adalah kita sibukkan dengan ketaatan-ketaatan. Sebab orang kalau sudah sibuk dengan ketaatan, ya maka dia tidak akan terpikir tentang berbuat buruk. Orang yang banyak berpikir berbuat buruk itu adalah orang yang memang kosong, ya, nganggur. Oleh sebab itu pengangguran adalah sesuatu yang paling berbahaya, ya, paling berbahaya. Nah, maka caranya apa? Supaya kita dapat menjaga itu, ya kita sibukkan ya diri kita sibukkan lisan kita. Wa qala Sufyan al-ghibatu tufsidus shaum. Nah, ghibah itu membatalkan puasa. Rawa itu ucapan Imam Sufyan. Al-ghibatu tufsidus shaum. Ghibah itu membatalkan puasa. Rawahu Bishr ibn al-Harithi anhu. Diriwayatkan oleh Bishr ibn al-Harith dari Sufyan. Tetapi sekali lagi bahwa yang dimaksud di sini adalah membatalkan pahala puasa. Ya, walaupun secara hukum fikih memang tidak dibahas bahwa ghibah berbohong dan lain sebagainya itu termasuk dari mufattirat, dari yang membatalkan puasa. Wa rawa Laitsun an Mujahidin khoslatani tufsidani shiyam. Dua sifat, dua perkara yang membatalkan puasa, al-ghibatu wal kadzib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnah. Puasa itu kan perisai. Ya. Fa idza kana ahadukum sha'ima, apabila seseorang sedang berpuasa, fala yarfuth wala yajhal, maka janganlah ia berkata kotor, ya, berkata perkataan yang tidak baik, wala yajhal, dan jangan berbuat perbuatan yang jahil. Wa ini mur'un qatalahu aw sabbahu. Nah, bagaimana nanti jika ada orang yang mengajak dia berkelahi, ya, atau orang memakinya, falyaqul inni sha'in, maka hendaklah ia mengingatkan dirinya dan mengatakan aku sedang berpuasa. Artinya supaya dia dapat menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul lahumā qi'a fihi ma akaltuma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keduanya itu, katakan kepada keduanya itu, muntahkan apa yang telah kamu makan. Ya, muntahkan apa yang telah kamu makan di kendi tersebut. Ya.
Faqa'at ihdahuma nisfahu. Ya, di sini di dalam riwayat ini tidak ada pernyataan bahwa Rasulullah memerintahkannya untuk makan. Jadi diperintahkan untuk memuntah ini ya artinya mungkin dia ada makanan-makanan yang dijelaskan nanti itu apa yang dimaksud dengan makan di sini. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman 'abitan wa lahman gharidan. Akhirnya salah seorang dari kedua perempuan tersebut muntah. Ya, ada yang muntah darah, kemudian ada campur daging, ya. Ya, daging yang sudah busuk. Waqa'atil ukhra mithla dzalika. Ya, dan yang satunya juga muntah dengan muntah yang sama. Fa'ajiban nasu min dzalika. Akhirnya para sahabat heran, kok bisa terjadi seperti ini gitu. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatani shamata amma ahallallahu lahuma. Ini dua orang ini telah berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Artinya apa? Makan, minum, itu kan sesuatu yang halal. Artinya dia bisa berpuasa dari tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Tetapi mereka apa? Mereka berbuka, mereka makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tahan makan, tahan minum, tetapi apa? Mereka ya ghibah, fitnah, namimah dan lain sebagainya. Jadi makanan yang haram mereka makan gitu. Qa'adat ihdahuma ilal ukhra faja'alata taghtabani annas. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu ya duduk berdua, kemudian apa? Ghibah, gosip lah ya, gosip dan lain sebagainya, bicara keburukan orang, ya, macam-macam. Fahadha ma akalata min luhumihim. Ini adalah daging yang mereka muntahkan tadi, itu adalah dari daging-daging orang yang mereka ghibah, ya, karena kita ghibah itu kan seakan diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati, ya. Subhanallah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Maaf, Imam Ahmad juga. Ya, Imam Ahmad juga di dalam Fil-Qud. Al-abid huwa ad-damul khalisut tari. Ya, jadi muntahnya itu darah segar, kemudian al-lahman gharidan di sini maaf tadi daging yang apa? Tori, ya, daging yang masih segar gitu. Jadi seakan-akan mereka baru selesai makan, kemudian muntah lagi. Ya, ternyata mereka baru habis makan daging saudara mereka dengan apa? Dengan ghibah. Nah, maka sekali lagi bahwa ini yang harus kita jaga, yaitu apa? Mata kita, lisan kita, kemudian yang terakhir di sini telinga kita juga kita jaga. Ya, as-salis, yang ketiga itu untuk sampai kepada derajat puasa khusus itu adalah dengan menjaga telinga. Ya, telinga anil isgha ila kulli makruhin, untuk mendengar kepada sesuatu yang tidak baik. Lianna kullama harramallahu qawlahu, karena sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, harramal isgha ilaihi. Sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, ya maka diharamkan juga untuk kita dengar. Ya, walidzalika sawwallahu subhanahu wa ta'ala bainal mustami'i wa akilis suhti. Oleh sebab itu Allah menyamakan antara orang yang mendengar dan orang yang memakan makanan yang haram, ya. Faqala samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Ya, mereka mendengar perkara-perkara yang dusta, wa akaluna lis-suhti. Artinya apa? Mendengar gosip, mendengar ini, mendengar itu, mendengar hoax dan lain sebagainya. Ya, itu adalah sesuatu hal yang harus kita jauhkan telinga kita. Wa qala ta'ala laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suht fas-sukutu 'alal ghibati haramun, ya. Jadi diam, artinya ketika ada orang yang ghibah, ya kita harus cegah, kita harus jangan kita diamkan. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita diam, nanti lama-lama kita juga akan nimbrung di situ. Bahasa ya. Milenialnya nyimak. Iya, nyimak. Ngomong tapi nyimak. Iya, nggak ngomong tapi nyimak, ya sama saja. Ya, sama saja. Bahkan bukan hanya nyimak saja, menikmati juga. Ya. Nah, itu sudah lebih parah lagi dari orang yang ngomong. Ya. Wa qala aidan innakum idzan mithluhum. Nah, jadi nyimak itu sama seperti orang yang gosip dengan orang yang ghibah itu. Ya, innakum idzan mithluhum.
Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi. Orang yang berghibah dan orang yang mendengar ghibah itu kemudian dia tidak mengingkari, ya, tidak mencegah orang yang ghibah tersebut, atau paling tidak kalau tidak mampu mencegahnya dia tidak meninggalkan majelis tersebut, maka syarikani fil itsmi, maka dua-duanya mendapatkan dosa yang sama. Ya, nah maka ini 3, ya, dan masih ada sisa 3 lagi. Ini agak panjang sedikit, mungkin kita akhirkan untuk pembahasan halaqah selanjutnya, yaitu 3 perkara lagi yang dengannya kita dapat sampai kepada saumul khusus. Mungkin secara ringkasnya supaya tidak menunggu 2 hari untuk sampai kepada derajat itu. Ya, maka ya, ringkasnya yang keempat adalah kaffu baqiyatil jawarih anil atham, yaitu menjaga semua anggota lain, yaitu yang tidak disebutkan tadi, yaitu tangan, kaki dan lain sebagainya, perut, dari berbuat dosa. Kemudian yang kelima, alla yastakthir minat ta'amil halal waqtal iftar. Kemudian jangan banyak memakan makanan, jangan terlalu banyak makan di waktu malam lah intinya, ya. Ya, karena banyak makan ini ya akan menguatkan syahwat juga, bahkan akan melalaikan kita dari beribadah, ya. Jadi berat untuk sholat tarawih, ya. Kalau sudah berat sholat tarawih, ya sholat tahajud pun akan lolos, ya. Kemudian yang keenam, an yakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja'i laita yadri atuqbalu shaumuhu fa huwa minal muqarrabin. Artinya apa? Setelah berbuka puasa itu bukan tenang, udah selesai puasa, tapi apa? Harus ada rasa khawatir. Ya, jadi harap cemas. Apakah puasa yang tadi sudah saya lakukan dengan susah payah, apakah diterima oleh Allah? Ya, jadi berharap, atau akan ditolak oleh Allah, takut. Ya, jadi takutnya orang dari ibadahnya tidak diterima. Ya, ini menandakan. Ya, dan itu adalah tanda bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang sudah merasa amalnya baik dan lain sebagainya, itu sudah maghrur, tertipu oleh dirinya sendiri. Ya, jangan-jangan kita termasuk dalam yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, apakah mereka mengira bahwa mereka itu telah berbuat baik? Ya, nah maka kita tetap harus harap cemas terhadap ibadah yang telah kita lakukan tersebut.